Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai masalah COVID ya. Jadi serba-serbi tentang COVID-19. Ya, jadi topik bahasan pada hari ini kita akan membahas apa itu virus SARS-CoV-2, kemudian apa bedanya dengan virus lain. Kemudian bagaimana perjalanan penyakit COVID-19 dan case fatality-nya. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana mengenal pelbagai macam platform vaksin ya yang ada beredar yang sudah berkembang digunakan pada saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu kontroversi terapi COVID mulai dari obat-obat herbal, vitamin, antivirus, terapi plasma dan lain-lain. Oke, kita akan pelajari terlebih dahulu jenis virus ya. Jadi virus sendiri itu adalah ada virus tipe RNA dan virus tipe DNA. Virus tipe RNA contohnya adalah rotavirus, ini yang menyerang saluran cerna kita ya. Dia sifatnya double stranded. Kemudian ada yang single stranded seperti campak, rubella, COVID juga termasuk single stranded ya, influenza. Kemudian ada retrovirus yaitu HIV, AIDS ya. Nah, yang DNA contohnya adalah herpes, cacar, papiloma dan adenovirus. Nah, perbedaannya secara garis besar seperti ini ya. Jadi ini contoh dari DNA virus ya. Ini adalah RNA virus ya. DNA virus replikasinya lebih lambat, mutasinya jarang. Sedangkan RNA virus replikasinya cepat dan mutasinya cepat. Oke, tentang coronavirus ya. Corona itu artinya adalah mahkota. Jadi gambarnya seperti ini ya, bulatan ya dengan spike, ada duri-durinya ya. Ini yang disebut dengan spike ya. Nah, ini ya. Acute respiratory syndrome pada tahun 2002 sampai 2004 ya. Kemudian SARS-CoV-2 ini yang saat ini dari tahun 2019 sampai saat ini pandeminya. Nah, persamaannya adalah pintu masuk daripada virus SARS-CoV adalah reseptor ACE2 ya, ACE2. Nah, apa sih SARS-CoV yang dulu dengan SARS-CoV-2 yang disebut dengan COVID-19 ya? Afinitas ikatan CoV-2 itu 10 kali lebih kuat, lebih mudah nempel ya dibanding dengan CoV-1 ya, daripada SARS-CoV yang pertama. Jadi transmisinya ini jauh lebih cepat. Namun case fatality-nya yang SARS-CoV yang pertama, ya virus SARS yang pertama tahun 2002 itu, case fatality-nya 10%. Jadi kalau ada 10 orang yang kena virus SARS, satu orang akan meninggal ya. Nah, sedangkan SARS-CoV-2 itu fatality rate-nya lebih kecil, hanya 0,3 sampai 0,5%. Ya, jadi ada 200 orang yang kena virus SARS-CoV-2, mungkin hanya satu yang meninggal. Begitu kira-kira. Nah, kemudian ada wabah lain yang mungkin perlu saya ungkapkan di sini ya. Contohnya avian flu ya, atau virus flu burung. Itu tahun 2005 sampai 2007 ya boomingnya. Virus ini kodenya H5N1 ya, tipe RNA juga. Tapi bukan corona ya. Nah, ini merupakan zoonosis, jadi dari burung ke manusia. Dan ini disebut merupakan bagian dari virus influenza tipe A. Jadi menularnya dari burung ke manusia, tidak bisa dari manusia ke manusia, sehingga tidak berkembang, tidak sampai sekarang tidak ditemukan banyak flu burung. Kemudian flu babi H1N1 dari babi ke manusia. Ini juga zoonosis ya, gejala ringan. Ini merupakan influenza tipe C ya. Jadi ini dari babi ke manusia, begitu ya. Kemudian ada virus, sedangkan tipe B ya, influenza tipe B itu yang menular dari manusia ke manusia.
Nah, oleh sebab itu ada vaksin, ya sebelum vaksin COVID itu ada vaksin influenza. Kemudian ada MERS juga, MERS ya. MERS itu adalah Middle East Respiratory Syndrome. Ini coronavirus juga yang menular dari unta ke manusia dan sifatnya zoonosis. Nah, ini juga tidak terlalu berkembang ya virusnya. Karena menularnya hanya bisa dari unta ke manusia. Nah, yang sering kita alami yang berkaitan dengan virus, terutama ini adalah common cold. Jadi kita harus bedakan dengan common cold. Ya, common cold infeksinya adalah rhinovirus. Nah, kita akan pelajari saat ini perbedaan antara common cold, influenza, dan COVID-19. Ya, kalau influenza itu tadi yang menular pada kebanyakan tipe B. Apa ya, selesma seperti itu ya. Ini penyebabnya adalah rhinovirus. Biasanya musiman ini ya. Nah, virusnya ya untuk common cold adalah rhinovirus, untuk influenza itu virus influenza yang ada kodenya HN tadi ya. Sedangkan COVID itu SARS-CoV. Nah, untuk COVID-19 itu SARS-CoV-2. Nah, gejalanya bagaimana? Untuk demam ya, kalau common cold itu subfebris ya, influenza biasanya tinggi. Kalau COVID-19 variatif, bisa subfebris ya, subfebris itu demam ringan sampai demam tinggi juga ya. Tapi biasanya kalau parah biasanya demam tinggi ya. Sakit kepala common cold nggak terlalu parah ya, influenza parah sakitnya, COVID-19 juga variatif. Sedangkan untuk batuk pilek, common cold itu dominan pilek ya. Jadi dia banyak menyebabkan rinitis. Kalau influenza batuk dan pilek, sedangkan COVID-19 dominan batuknya ya. Untuk nyeri common cold nggak begitu nyeri ya, nggak pegel-pegel ya. Tapi kalau influenza nyeri sekali tubuhnya ya, badan pada sakit. COVID-19 variatif. Untuk fatigue itu lemah ya, tubuh terasa lemah, lemes ya. Common cold nggak terlalu, influenza parah banget ya. COVID-19 juga variatif. Untuk COVID-19 ada gejala yang khas ya. Biasanya terjadi anosmia dan agesia ya. Jadi anosmia itu kita tidak bisa mencium, menghidu ya, bau-bauan. Agesia itu juga rasa, kalau kita makan itu rasanya nggak bisa berasa enak, nikmat itu nggak bisa ya, mungkin hanya rasa pedas sama asin saja. Komplikasinya apa? Kalau common cold sinusitis biasanya dan otitis media, sedangkan kalau influenza bisa sinusitis, otitis media, kemudian turun ke bawah bronkitis, pneumonia, dan bisa juga mengalami ARDS. ARDS itu gagal napas ya, acute respiratory distress syndrome. Sedangkan COVID-19 biasanya komplikasinya langsung pneumonia, ARDS, dan tromboemboli. Nah, ini adalah perjalanan penyakit COVID-19 ya. Kita lihat di sini ke dalam tubuh ya. Tadi menempel pada reseptor ACE2 tubuh kita ya. Kemudian virus ini akan bereplikasi ya, membelah diri ya menjadi banyak, bereplikasi sampai pada hari ketiga itu bisa terdeteksi dengan PCR ya. Tapi mungkin belum terdeteksi dengan tes antigen. Nanti setelah hari kelima baru terdeteksi dengan tes antigen. Ya, ini viral load-nya tinggi pada hari kelima sampai hari ke-10. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah hari ke-10 biasanya tes antigennya udah negatif lagi. Jadi tes antigen itu biasanya positif cuma hari kelima sampai hari ke-10. Jadi hati-hati kalau kita melakukan tes swab antigen itu kalau positif berarti viral load-nya lagi tinggi banget ya. Tapi kalau negatif itu belum tentu kita tidak terinfeksi atau bebas dari virus ya. Karena batas ambang tes antigen itu tinggi. Kalau virusnya sedikit ya, itu belum terdeteksi dengan tes antigen. Harus dilakukan tes gold standar yaitu PCR. PCR itu yang menentukan betul-betul apakah kita positif atau tidak ya.
Jadi kalau tidak terdeteksi dengan tes antigen atau negatif, kita harus lakukan tes PCR. Ya. Tapi kalau sudah positif tes antigen, 99% itu kita memang sudah terinfeksi COVID ya. Pasti PCR-nya juga positif. Nah, biasanya setelah hari ke-14 sembuh ya. Kalau gejala ringan ya, hari ke-14 PCR-nya biasanya sudah negatif. Begitu. Nah, tapi kalau gejala berat berbeda di sini ya. Untuk kasus gejala berat lebih lama waktu positifnya begitu ya. Jadi sampai hari ke-14 pun mungkin tes antigen atau tes PCR-nya masih positif. Ya. Nah, bagaimana dengan antibodi? Ya, tes antibodi kan kita rapid test itu ada rapid test swab antigen, tapi ada juga rapid test antibodi yang kita cek dari darah. Nah, antibodi IgM reaktif itu pada hari ke-10 sampai hari ke-29. Begitu ya. Sedangkan antibodi IgG reaktif itu hari ke-14 sampai 3 bulan biasanya. Begitu. Jadi biasanya pada fase akut IgM-nya positif ya, reaktif ya, ada garis di IgM ya. Setelah hari ke-14 sampai 3 bulan itu garis di IgG-nya yang positif karena sudah terbentuk antibodi. Oke, fase gejala COVID-19 ya. Fase awal hari pertama sampai ketiga biasanya terjadi demam, sakit kepala dan nyeri ya. Kemudian fase lanjut hari keempat sampai ke-14 biasanya timbul anosmia dan batuk. Kemudian selanjutnya bila terjadi komplikasi seperti pneumonia, itu terjadi sesak dan saturasi oksigen menurun. Bisa juga kasus COVID ini menimbulkan trombosis ya karena ada gangguan proses pembukuan darah. Jadi trombosis itu adalah bekuan darah di mana-mana ya di seluruh tubuh kita sehingga bisa menyumbat jantung, bisa menyumbat paru-paru, bisa menyumbat pembuluh darah di tungkai juga ya dan komplikasi-komplikasi lainnya. Nah, fase komplikasi ini bisa tes antigennya sudah negatif bisa ya, bahkan mungkin virusnya sudah hilang, PCR-nya negatif juga bisa. Jadi seolah-olah sudah sembuh tapi terjadi komplikasi berupa ini bisa pneumonia, bisa trombosis. Oleh sebab itu pasien yang sudah negatif harus tetap dimonitor saturasi oksigennya ya, status hematologinya ya, kemudian status pembukuan darahnya juga ya. Biasanya kita cek D-dimer ya, D-dimer. Kalau D-dimernya tinggi berarti kita harus berikan obat-obat antikoagulasi. Nah, kemudian ada gejala long COVID, itu merupakan gejala sisa yang bisa terjadi pada pasien setelah mengalami terinfeksi COVID-19 ya. Ada gangguan saraf ya, bisa paresis otot, brain fog ya, brain fog itu ya otak kerja otak kita mengalami sedikit gangguan ya. Kemudian gangguan saluran cerna, gangguan vaskuler ya seperti vertigo, parestesi, hipertensi dan lain-lain. Gangguan kejiwaan bisa juga cemas, depresi, ya, fatigue, mudah lelah dan lain-lain. Nah, bagaimana upaya pencegahan COVID-19? Ya, tentunya dilakukan mitigasi COVID-19. Ya, ini dilakukan oleh pemerintah, ya, melalui jajarannya juga. Mitigasi COVID-19 yang paling ideal adalah lockdown. Ya, lockdown dengan lockdown. Nah, jadi mobilitas manusia dibatasi, itu virus tidak bisa tektokan, ya. Virus tidak bisa menular ke orang lain begitu. Karena virus itu untuk replikasi dia butuh host baru. Jadi kalau misalnya saya sudah kena virus, kemudian saya tidak kemana-mana, virusnya itu kan nggak bisa berkembang biak di host baru. Sedangkan di saya mungkin sudah sembuh atau sayanya mungkin mengalami gejala berat hingga meninggal mungkin ya begitu. Nah, itu virusnya juga ikut mati begitu. Tapi kalau saya keluar rumah, saya bertemu dengan orang lain, maka virusnya itu bisa pindah ke orang lain dan berkembang biak di host yang baru. Begitu, ya. Jadi yang berikutnya adalah pembatasan mobilisasi ya. Karena kalau kita tidak bisa lockdown total, kita lakukan pembatasan mobilisasi, social distancing ya. Ini contohnya seperti PSBB dan PPKM. Kemudian dilakukan
protokol kesehatan individu ya. Jadi kita harus lakukan prokes ya, protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak ya, menjauhi kerumunan, membatasi berkurang dan virusnya itu bisa hilang seperti itu, diharapkan bisa hilang. Yang kedua adalah vaksinasi. Nanti kita akan bahas tentang vaksinasi ya. Dengan vaksinasi virus itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Diusahakan tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Kalaupun sampai menginfeksi, gejalanya tidak berat dan virusnya cepat apa ya? Tidak bisa bereplikasi, viral load-nya tidak tinggi seperti itu. Oke, sekarang kita bahas pelbagai macam platform vaksinasi. Tujuan vaksinasi adalah menghasilkan antibodi yang bertahan lama tanpa kerusakan pada tubuh. Apa beda ini ya? Apa beda respon tubuh terhadap SARS-CoV-2 hidup ya, yaitu orang yang terkena infeksi virus COVID dengan SARS-CoV-2 mati ya. Ini contohnya vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac menggunakan inactivated virus ya, virus yang sudah dimatikan begitu. Nah, bedanya seperti ini ya. Jadi kalau kita terinfeksi virus itu terjadi yang warna orange ini. Jadi masuk lewat pintu masuk ya, ini S2-nya apa inflamasi berat ya. Kemudian karena destruksi jaringan maka tentunya akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, gejala sisa, komplikasi, dan lain-lain. Namun kalau kita melakukan vaksinasi, maka yang orange itu tidak ada, begitu. Jadi langsung terbentuk yang disebut dengan antibodi, antibodi humoral. Ini merupakan antibodi netralisasi, ya. Kemudian terbentuk pasukan sel B memori yang fungsinya untuk proteksi. Jadi kalau kita nanti kemasukan virus, maka pasukannya sudah siap dan virusnya nggak sempat bereplikasi, virusnya sudah mati, begitu ya. Oke, ini virus yang vaksin yang pertama, platform vaksin yang pertama, contohnya adalah Sinovac ya, adalah virus mati atau inactivated virus. Prinsip vaksin ini merupakan prinsip vaksin konvensional ya, seperti saya katakan tadi ya, inactivated virus ya. Contohnya Sinovac, Sinopharm, virus mati dan ditambah dengan ajuvan aluminium hidroksida. Fungsinya ajuvan apa? Jadi dengan virus mati itu diberikan ajuvan, maka fungsinya untuk meningkatkan kadar antibodi kita. Jadi respon imun lebih lama dan lebih kuat ya. Jadi bisa bertahan lebih lama. Kalau biasanya penyintas 3 bulan sudah turun antibodinya, dengan imunisasi atau dengan vaksin bisa bertahan bertahun-tahun begitu ya. Nah dengan ajuvan ini juga kita bisa menurunkan dosis vaksin. Dosisnya nggak usah besar-besar banget ya. Kemudian ini tadi menurunkan dosis antigen juga begitu ya, sehingga tidak membahayakan tubuh kita tentunya. Itu inactivated vaksin ya, vaksin dengan inactivated virus. Apa keuntungan dan konsekuensinya bila menggunakan SARS-CoV-2 mati atau inactivated SARS-CoV-2 ya? Di sini kalau menggunakan virus mati mungkin efikasinya agak menurun, tapi safety-nya lebih tinggi, begitu. Nah, karena efikasinya kurang bagus, maka diberikan ajuvan tadi aluminium hidroksida untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin. Ya, oke. Nah, ada platform baru yaitu mRNA vaksin. Vaksin mRNA ini merupakan fragmen spike untuk mengkode pembentukan antibodi spesifik ya. Jadi mRNA, untai mRNA ini dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian nanti ini ya, nanti di dalam sel akan terbentuk ya, oleh ribosom ini akan terbentuk spike
menemukan antibodi netralisir yang spesifik begitu. Jadi karena spike-nya itu nanti akan berikatan dengan antibodi, sehingga kalau misalnya virus virus datang, itu antibodi kita yang sudah terbentuk, yang sudah terlatih berikatan dengan spike itu nanti dia akan mengikat virusnya, sehingga virusnya akan mati begitu ya. Kelemahannya apa? Efek jangka panjang belum diketahui karena platform mRNA ini mirip dengan gen terapi begitu ya. Jadi karena bermain dengan untai RNA ya, ini kita tidak tahu bagaimana efek kedepannya, tapi semoga aman. Kemudian yang berikutnya viral vector adenovirus ya. Ini contohnya adalah AstraZeneca, Johnson Johnson, Sputnik ya, dan CanSino. Vaksin dengan viral vector itu begini. Jadi ada virus tapi bukan RNA virus ya, tapi adenovirus. Adenovirus ini virus yang kita dapat dari kera begitu ya. Adenovirus ini virus yang jinak, yang tidak berbahaya. Nah, virus ini ditempeli spike COVID-19 begitu ya. Jadi dengan teknologi yang canggih, virus yang jinak ini adenovirus ya, virus DNA. Ini 19. Begini gambarnya ya. Jadi ini vaksin ini isi ya, jadi setelah dia masuk ke dalam sel ya tubuh manusia, untai DNA ini akan keluar, kemudian membentuk mRNA, kemudian bersama ribosom di dalam sel kita membentuk protein spike begitu. Nah, protein spike ini gambarnya yang sebelah sini ya. Protein spike ini akan nanti direspon oleh dendritic cell begitu ya, sehingga kita akan terbentuk antibodi humoral maupun seluler. Seperti itu ya. Kalau gambar yang sebelah ini adalah gambar vaksin mRNA begitu, yang pertama tadi. Saya lanjutkan. Nah, yang terakhir ini ada vaksin DNA ya, vaksin DNA dari Korea, GX19N. Katanya kerjasama juga dengan Indonesia ya. Vaksin ini menggunakan rekombinan DNA yang nantinya akan menghasilkan mRNA ya, kemudian ribosom, kemudian baru protein antigen spike COVID-19 ya. Katanya sih keunggulan dari vaksin DNA ini mengkode lebih banyak protein antigen ya. Jadi sehingga terbentuk antibodi yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang platform sebelumnya begitu ya. Dan ini tidak perlu adjuvan katanya ya, dan efek sampingnya ringan begitu ya. Ini vaksinnya ya, karena dia mengandung untai DNA, kemudian dia kode membentuk mRNA, baru oleh ribosom dibentuk protein spike. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas masalah vaksin yang viral ya. Vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara tidak lain adalah dendritic cell vaccine for COVID-19. Jadi sebenarnya dendritic cell vaksin itu digunakan untuk terapi kanker ya. Tapi di Indonesia belum digunakan ya karena masih pro dan kontra juga. Jadi prinsipnya seperti ini. Darah diambil dari pasien ya. Jadi darah pasien diambil dulu, dikeluarin ya. Kemudian diinkubasi, diberi cairan diferensiasi. Kemudian dicampur dengan antigen nih, antigen COVID-19 begitu ya. Terus kemudian diinkubasi juga. Nah, setelah itu baru disuntikan ke otot pasien darahnya itu. Tapi bersama juga dengan campuran antigen. Nah, diharapkan pada masa inkubasi itu darahnya itu ya yang mengandung sel-sel dendritik itu bisa berkenalan dengan antigen ya. Berkenalan dengan antigen sehingga sudah mengenali
antigennya, kemudian baru dimasukkan ke dalam tubuh manusia ya. Jadi proses pengenalan APC itu dendritic cell ya, antigen presenting sel ya dengan antigen secara in vitro di luar tubuh begitu ya. Antigen yang tercampur ikut disuntikan ya. Sama saja dengan hampir sama juga tentunya dengan vaksin biasa. Nah, prosedur ini belum disetujui. Kenapa? Karena aspek keamanan, sterilitas, dan prosedur pembuatan sediaan masih belum mengikuti aturan yang sesuai ya, ada CPKB begitu. Kemudian belum memenuhi kaidah protokol uji klinis, sehingga oleh BPOM belum disetujui begitu. Nah, apakah vaksin Nusantara pseudoscience? Bukan pseudoscience ya. Jadi masih dalam ranah sains. Jadi secara teoritis itu memang benar ya, mestinya bisa dilakukan. Namun perlu diperbaiki langkah-langkah uji ilmiahnya. Hasil klinis bisa bermakna, bisa tidak ya. Bila tidak bermakna, masih bisa dipakai untuk penunjang. Mungkin bisa sebagai vaksin penunjang begitu ya. Dilakukan penelitian lebih lanjut atau perbaikan tambahan prosedur sehingga hasilnya bisa lebih efektif lagi. Oke, sekarang kita masuk ke tata laksana COVID-19 ya. Untuk kasus tanpa obat-obat yang diberikan itu hanya vitamin, ya, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Kemudian untuk kasus gejala ringan, sekarang sudah diberikan favipiravir, ya, agak mahal obatnya, mereknya Avigan. Dosisnya hari pertama itu langsung minum 2 kali 8 tablet, selanjutnya 2 kali 3 tablet. Nah, kemudian pengobatan simptomatik ya, misalnya ada demam, kasih paracetamol, badan sakit, pegel-pegel, sakit kepala juga pakai paracetamol, batuk, kita kasih pengencer dahak, seperti itu ya, radang, mual, gangguan cerna, kita kasih obat-obat lambung, obat mual juga, begitu ya. Kemudian vitamin juga tetap sama diberikan C, vitamin D, dan REC dan VIMAP ya. Yang di Indonesia ini sudah akan diproduksi tapi mahal banget ya obat injeksi REC dan VIMAP. Ini fungsinya untuk mencegah virus melekat pada reseptor S2 yang merupakan pintu masuk ya. Oke. Nah, untuk gejala sedang poinnya itu ada penurunan saturasi 90 sampai 94. Itu masuk gejala sedang ya. Kalau misalnya saturasi masih di atas 95 sampai 99 itu gejala ringan ya. Nah, untuk penurunan saturasi sebaiknya di rumah sakit. Biasanya ada komplikasi pneumonia atau radang paru-paru. Ya, kita harus lakukan eksfototorak atau CT scan atau MRI begitu ya. Cek darah lengkap, kita lihat rasio neutrofil dibanding limfositnya bagaimana. Kalau neutrofilnya tinggi, limfositnya rendah, itu kita takutkan masuk ke badai sitokin ya. Tapi biasanya kalau udah ada pneumonia desaturasi ya, penurunan saturasi itu sudah ada badai sitokin ya. Nah, komplikasi berikutnya kemudian IGIF ya, immunoglobulin intravena, bisa juga diberikan TPK, terapi plasma convalescence ya, pengencer darah dan lain-lain ya. Bisa juga ada yang memberikan terapi mesenchymal stem cell atau sekretum juga bisa. Dan tentunya untuk kasus penurunan saturasi kita harus pasang oksigen. Oke, untuk gejala berat tentunya ditangani di ICU ya. Bisa saturasi biasanya drop di bawah 89 ya. Bisa sampai 70, 60 begitu ya, dan itu mungkin dibutuhkan ventilator. Biasanya diterapi dengan anti interleukin 6 ya, seperti tocilizumab ya, mereknya Actemra, itu mahal juga ya. Kemudian diberikan IGIF juga dan coagulan. Oke, sekarang untuk kriteria sembuh COVID-19 ya. Untuk
kasus tanpa gejala atau gejala ringan, cukup jalani isolasi mandiri dari pertama kali tes positif sampai 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala. Begitu ya. Contohnya misalnya tanggal 3 tes antigen positif tanpa gejala, isoman sampai tanggal 13 ya. Nah, misalnya bila ada gejala sampai tanggal 12 nih ya, isomannya ditambah lagi 12 tambah 3 berarti sampai tanggal 15 begitu. Untuk gejala sedang atau berat, ketentuan sembuh harus PCR negatif ya. Tapi kalau gejala ringan nggak usah PCR lagi, nggak perlu ya. Untuk gejala berat harus nunggu PCR negatif ya. Kemudian untuk kasus varian Delta, beberapa rumah sakit kriterianya harus 2 kali tes PCR negatif. Oke, untuk terapi COVID-19 kadang suka ada kontroversinya. Jadi contohnya ini secara farmakologi golongan antivirus yang digunakan ya oseltamivir, lopinavir, ritonavir ini sudah tidak digunakan karena dalam penelitian ini tidak bermakna dalam menyembuhkan COVID ya. Ya, yang punya efek antivirus dan imunomodulator, contohnya kloroquine. Ya, kloroquine dulu juga digunakan, tapi sekarang tidak dianjurkan karena efek sampingnya berbahaya bagi jantung. Kemudian ada azitromisin, doxycycline, sekarang juga tidak dianjurkan. Ya, azitromisin dan doxycycline sebetulnya antibiotik, tetapi mempunyai efek antivirus juga dan antiinflamasi, ya, imunomodulator. Jadi dulu memang digunakan, tapi sekarang karena tidak bermakna, jadi sebaiknya tidak usah digunakan. Ivermectin juga tidak dianjurkan karena masih pro dan kontra. Uji klinis di Indonesia masih dilanjutkan, tapi di luar WHO juga sudah tidak menganjurkan ivermectin karena penelitian secara global menyatakan bahwa ivermectin tidak bermakna dalam pengobatan COVID. Ya, nah, ini gambar ivermectin yang scam ya, jadi sebetulnya tidak disetujui oleh WHO ya. Kemudian metisofprinol juga tidak bermakna sehingga uji klinis fase 3 di stop ya. Metisofprinol itu contohnya adalah isprinol ya, kemudian apalagi itu isoprinosin seperti itu. Nah, mengapa ivermectin menjadi kontroversial? Itu secara in vitro ivermectin memiliki efek antivirus dan inflamasi. In vitro itu penelitian di luar tubuh manusia. Jadi di luar tubuh manusia ya. Kemudian hasil pengobatan berdasarkan testimoni. Ya, jadi ada perbaikan subjektif, efek segar. Tapi apakah itu merupakan hasil efek daripada efek fungsi antiinflamasi? Ya, kemudian penelitian yang murni RCT sulit dilakukan, terutama untuk kasus sedang sampai berat, karena terhambat etik. Ya, karena kalau misalnya udah sakit sedang, kita nggak boleh coba-coba begitu ya. Jadi harus diberikan untuk life saving, diberikan obat yang sudah pasti tentunya ya. Kemudian pertarungan jurnal, jurnal di American of Therapeutics itu pro pengobatan ivermectin ya, tapi indeks jurnalnya Q3. Sedangkan International Journal of Infectious Disease, ivermectin tidak bermakna. Ini yang digunakan oleh WHO dan Perhimpunan Dokter Ahli Paru dan Spesialis Penyakit Dalam. Jadi mengikuti jurnal yang lebih tinggi indeksnya ya, Q1. Biasanya kalau dalam penelitian itu kita masukkan untuk dipublikasikan ke jurnal yang paling tinggi akreditasinya, misalnya nggak diterima karena banyak hal yang persyaratan yang kurang, kita turunkan ke jurnal yang tidak begitu tinggi akreditasinya begitu ya. Nah, mungkin diterima itu ya. Jadi kalau kita lihat jurnal itu kita harus lihat misalnya ada 2 jurnal yang bertentangan, kita lihat indeks jurnalnya mana yang lebih tinggi. Oke, terapi lain itu digunakan kortikosteroid dosis tinggi ya, karena ini protokol untuk gagal napas. Kemudian IGIF ya, imunoglobulin intravena, ini mereknya contohnya Gamaras, Gamimun dan lain-lain ya. Kemudian antibodi monoklonal ini yang untuk kasus gawat silizumab ya, tapi untuk gejala awal itu tadi ya Rekdemvimab ya. Kemudian untuk terapi plasma konvalesen itu sebenarnya masih pro dan kontra ya, katanya ada yang justru tambah bahaya kalau diberikan plasma konvalesen ya. Kemudian sel
stem cell dan sekretome juga masih dalam penelitian. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian penjelasan saya serba-serbi COVID-19 ya, semoga bermanfaat. Silakan subscribe YouTube channel saya di Get Beauty Skincare ya, atau Instagram Dr. Gregory Budiman, kemudian Facebook Gregory Budiman, dan TikTok @getbeauty. Terima kasih, semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua.